siaran perbatasan bersama Voice of Indonesia dan stasiun RRI Perbatasan. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selamat bergabung di siaran perbatasan RRI Voice of Indonesia dengan RRI Batam. Dan kali ini dengan Amira Arif. Amira, halo. Apa kabar? Selamat pagi. Apa kabarnya, Agus? Selamat pagi, Batam. Kabarnya sehat, baik, ya? Sehat. Amira juga ya? Alhamdulillah. Iya. Iya, ke Jakarta nggak bilang-bilang ya. Siap salah. Iya, ntar kalau saya ke Batam juga diam-diam. Oh ya, tapi ada sinyalnya nanti kami tahu pasti. Oh gitu ya. Nggak jadi deh kalau gitu. Oke, Amira, sehat-sehat semua ya di sana. Dengan siapa? Alhamdulillah. Dengan siapa di RRI Batam sekarang? Di Batam saat ini kami bersama dengan Ketua Tim TMB, Koordinator TMB ada Kang Rey Saryana. Halo Kang Rey. Oke, di sini ada Mas Eko dan juga Sekar. Kita mulai dengan warta berita ya bersama Voice of Indonesia dan RRI Batam. Voice of Indonesia dan RRI Batam menyampaikan warta berita. Hadiri zikir kebangsaan Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin mohon maaf. 30 orang tewas setelah hujan deras di Tiongkok. Bersama saya Agus Santika dan Amira Arif, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin menghadiri zikir bersama dan doa kebangsaan untuk menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 di halaman Istana Merdeka Kamis 1 Agustus. Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi atas nama pribadi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan permohonan maaf sedalam-dalamnya atas kesalahan dan kekurangan dalam menjalankan amanah selama memimpin negeri. Dengan segenap kesungguhan dan kerendahan hati, izinkanlah saya dan Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilap selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Presiden Joko Widodo mengaku sangat menyadari bahwa sebagai manusia keduanya tidak mungkin dapat menyenangkan dan memenuhi harapan semua pihak. Menurutnya dirinya tidak sempurna, sedangkan kesempurnaan hanya milik Allah yang disebutnya maha berkuasa atas segala sesuatu. Ia juga mengajak peserta yang hadir untuk memohon pertolongan Tuhan agar menjadi negeri yang baik dan mendapat ampunan dari Tuhan yang Maha Esa. Acara zikir bersama dan doa kebangsaan dihadiri ribuan orang yang terdiri dari sejumlah pimpinan pondok pesantren, organisasi masyarakat, tokoh agama, serta para santri dari berbagai lokasi. Selanjutnya warta berita dari RRI Batam, silakan Amira. Pendengar, sudah mulai masuk pelelangan pembangunan jembatan Batam Bintan direncanakan terrealisasi awal tahun 2025. Informasi selengkapnya disampaikan Bedi Prabu. Gubernur Provinsi Kepri Ansar Ahmad mengatakan di akhir tahun 2024 ini pembangunan jembatan Batam Bintan ditargetkan sudah mulai masuk dalam proses pelelangan. Menurut Ansar, jika proses pelelangan proyek itu berjalan lancar, maka di tahun 2025 mendatang, pembangunan jembatan yang akan menyambungkan Pulau Batam dan Pulau Bintan ini sudah bisa dikerjakan. Lebih lanjut, Gubernur mengatakan sejauh ini progres rencana pembangunan jembatan Batam Bintan mulai dari perencanaan teknis DID, dokumen lingkungan dan dokumen andalin, izin vertical clearance, pengadaan lahan dan izin pinjam pakai kawasan hutan, semuanya telah selesai dilakukan. Landing point Bintan, Pulau nanti tempat satu pihaknya, maupun Tanjung Sau. Tanjung Sau juga karena serius pemerintah pusat untuk mendukung jembatan sudah ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus. Dikelola oleh Pandeglang untuk kawasan transit
menghasilkan minyak dan Bapak Ibu pengembangan kawasan energi baru terbarukan di sana. Nah Bapak Ibu, yang di sisi Batam lahannya juga oleh BP Batam dulu waktu Pak Erlangga datang, saya minta Pak Erlangga bicara sama Pak Budi, akhirnya diserahkan juga lahannya ke pemerintah pusat. Kita sekarang sedang survei kedalaman Bapak Ibu dan survei struktur tanahnya, soil test investigation-nya. Itu pemerintah pusat mengeluarkan lagi 70 miliar karena ini perlu hati-hati. Ini jembatan terpanjang di Indonesia 7,6 km. Suramadu itu 5,3 km. Nah Bapak Ibu mudah-mudahan dalam 3 bulan ini selesai. Nanti semua dokumen readiness kriteria terpenuhi. Bapak Ibu doakanlah mudah-mudahan awal tahun nanti bisa dilelang. Kalau itu dilelang 2,5 sampai 3 tahun insya Allah pembangunan jembatan ini selesai. Gubernur juga mengatakan rencana pembangunan jembatan Batam Bintan yang sudah dicanangkan sekitar 20 tahun yang lalu itu juga sudah masuk dalam roadmap transformasi ekonomi di Kepri yang disusun oleh Bappenas. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pendengar, memperingati Hari Mangrove Sedunia tahun 2024, PT Batamon Global Group dan PT Idros Service menanam mangrove dan membersihkan 1 ton sampah di Tanjung Uma, Kota Batam. Informasi selengkapnya disampaikan Nurul Mahfud. PT Batamon Global Group dan PT Idros Service sukses menyelenggarakan rangkaian acara peringatan Hari Mangrove Sedunia yang dipusatkan di Kelurahan Tanjung Uma, Kecamatan Lubuk Baja, Batam. Batamon menunjukkan komitmennya terhadap kelestarian lingkungan melalui program pemberdayaan Tanjung Uma yang diluncurkan sejak Maret 2023 lalu. Acara Hari Penanaman Mangrove Sedunia pada tahun 2024 ini merupakan bagian dari kegiatan program pemberdayaan berkelanjutan Tanjung Uma. Sekitar 250 relawan dari berbagai perusahaan, institusi, universitas, sekolah, dan komunitas termasuk relawan kesehatan berpartisipasi dalam acara yang digelar sejak pagi hingga tengah hari itu. Salah seorang relawan, Reno, berharap aksi penanaman mangrove dan bersih-bersih pantai ini dapat memperbaiki dan menjaga kelestarian lingkungan. Karena kan pesisir kalau kita tahu lama-kelamaan akan semakin terkikis dan lain sebagainya gitu. Dengan adanya mangrove, nah ini harapannya bisa menjadi dia mencegah abrasi dan lain sebagainya begitu ya. Kesuksesan Hari Penanaman Mangrove Sedunia ini tidak lepas dari dukungan dan dorongan baik dari PT Idros Service serta mitra kolaborasi lainnya. Kolaborasi ini menunjukkan komitmen PT Idros Service dalam isu lingkungan di salah satu wilayah yang mengalami kerusakan lingkungan paling parah di Kota Batam. Tanjung Uma dipilih sebagai lokasi aksi karena permasalahan sosioekonomi dan lingkungannya yang kompleks. Acara Hari Penanaman Mangrove Sedunia tahun 2024 ini berisikan serangkaian kegiatan yang bertemakan Selamatkan Mangrove Kita. Selain penanaman mangrove di wilayah pantai Tanjung Uma, turut pula diselenggarakan aksi bersih-bersih pantai yang berhasil membersihkan lebih dari 1 ton sampah. Sesi mendongeng dengan tema lingkungan dan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat setempat. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nurul Mahfud melaporkan. Beralih ke berita luar negeri. Hujan deras di Tiongkok telah menewaskan sedikitnya 30 orang dan menyebabkan 35 lainnya hilang. Demikian dilaporkan media Tiongkok CCTV dikutip AFP, Kamis 1 Agustus. Hujan minggu ini dipicu oleh topan Gaemi yang bergerak dari Filipina dan Taiwan hingga menerjang daratan Tiongkok Timur minggu lalu, dengan provinsi Hunan terkena dampak paling parah. Sebelumnya kantor berita Xinhua pada Selasa 30 Juli melaporkan 11.000 lebih orang dievakuasi dari kota Zixing setelah hujan lebat dengan rekor 645 mm hanya dalam 24 jam. Otoritas cuaca mengatakan Juli adalah bulan terpanas di Tiongkok sejak pencatatan dimulai 6 dekade lalu. Gelombang panas musim panas ini melanda sebagian wilayah Tiongkok Utara. Sementara hujan lebat memicu banjir dan tanah longsor di wilayah tengah dan selatan. Salah satu yang terdampak ialah Shanghai, di mana peringatan panas ekstrim diberlakukan pada Kamis. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Pembunuhan Haniyeh, Perlambat Upaya Perdamaian di Gaza. Kepala Biro Politik Kelompok Perjuangan Palestina Hamas, Ismail Haniyeh, tewas dalam sebuah serangan udara di Teheran, Rabu 31 Juli lalu. Menurut Hamas, Haniyeh sedang berada di ibu kota Iran untuk menghadiri pelantikan
Masoud Pezeshkian sebagai Presiden Iran yang baru pada Selasa 30 Juli. Walaupun belum ada hasil penyelidikan yang diumumkan secara resmi, namun pihak Hamas menuding Israel sebagai pelaku pembunuhan. Pihak Israel yang dituduh melancarkan serangan yang menewaskan petinggi Hamas tersebut masih belum membuat pernyataan apapun. Sementara Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken, mengatakan Washington tidak mengetahui atau terlibat dalam pembunuhan pimpinan kelompok Hamas itu. Pembunuhan Haniyeh sontak mengundang kecaman luas dari komunitas internasional. Presiden Palestina Mahmud Abbas mengecam pembunuhan pemimpin Hamas tersebut dan menggambarkan aksi Israel sebagai tindakan yang pengecut dan berbahaya. Sementara menurut Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, pembunuhan Haniyeh adalah tindakan keji untuk melemahkan perjuangan bangsa Palestina dan perlawanan mulia mereka di jalur Gaza. Wakil Menteri Urusan Luar Negeri Rusia, Mikhail Bogdanov, mengatakan insiden tersebut merupakan pembunuhan politik yang sama sekali tidak dapat diterima dan akan menyebabkan eskalasi ketegangan lebih lanjut. Kementerian Luar Negeri Qatar turut menyebut pembunuhan Haniyeh sebagai eskalasi yang berbahaya dalam konflik Gaza dan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional dan kemanusiaan yang meredupkan upaya perdamaian. Pemerintah Tiongkok juga mengutuk pembunuhan Ismail Haniyeh. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lian Jian, dalam konferensi pers di Beijing Rabu lalu mengatakan, Beijing sangat prihatin terhadap insiden ini dan dengan tegas menentang serta mengutuk pembunuhan itu. Ia pun menegaskan Tiongkok selalu mengusulkan penyelesaian perselisihan regional melalui negosiasi dan dialog. Gaza pun harus mencapai gencatan senjata penuh dan permanen sesegera mungkin demi menghindari eskalasi konflik dan konfrontasi lebih lanjut. Dari Indonesia, Kementerian Luar Negeri juga mengecam keras pembunuhan Ismail Haniyeh melalui media sosial X pada Rabu 31 Juli. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menegaskan tindakan tersebut merupakan provokasi yang dapat meningkatkan eskalasi konflik di kawasan dan merusak proses negosiasi yang sedang terus diupayakan. Ismail Haniyeh memiliki peran penting dalam upaya perundingan menuju gencatan senjata di Gaza dan merupakan ujung tombak diplomasi internasional Hamas. Kematian Haniyeh dikhawatirkan akan menghambat perdamaian di Gaza. Apalagi seorang petinggi Hamas, Sami Abu Zuhri, mengatakan pembunuhan Ismail Haniyeh tidak akan memadamkan perlawanan mereka. Semoga pembunuhan Haniyeh yang sangat disesalkan ini tidak merusak upaya perdamaian di Gaza yang telah dirintis berbagai pihak. Demikian komentar. Dengan berakhirnya komentar, berakhir pula Warta Berita dari Voice of Indonesia dan RRI Batam.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Ya, kalau Batam, apa sih slogannya atau tagline-nya? Amira. Ya, maksudnya gimana nih? Tagline RRI Pro 1 Batam. Kanal informasi dan inspirasi tentunya. Wah, itu dia. Oke, kita akan berbagi informasi Amira ya hari ini tentunya, dan kita juga bersama dengan RRI perbatasan yang lain ya. Betul. Kita di-relay oleh RRI Antikong, kemudian RRI Nunukan, RRI Ranai. Selamat pagi semuanya ya. Kemudian juga RRI SP Bengkalis, Sungai Penuh, Somlaki, Bintuhan, Rote, Sumba, dan Talaut. Selamat pagi semuanya ya, lagi dengerin Batam sekarang. Oke, senang sekali ya kita bisa bersama kembali. Dan di Batam sepertinya makin cerah ya sepulangnya Amira ke Batam lagi. Cuacanya cukup panas di Batam, hujan tidak ada sama sekali di sini, Agus Santika. Oh iya ya, sama juga sih di Jakarta juga. Belum ada hujan beberapa hari ini. Ya, cuacanya juga cukup panas dan lengket juga, keringat kalau keluar dari ruangan gitu ya. Betul. Keluar studio. Tapi sebenarnya kalau cuaca seperti ini banyak orang juga yang menyempatkan untuk bisa bermain golf atau olahraga lainnya ini di Kota Batam. Kalau bisa sih saya juga mau ya. Mau ya, olahraga mahal ini. Tapi kalau di Batam golf itu sangat-sangat digemari dan bukan hanya orang Indonesia tapi juga orang negara tetangga juga pada ke Batam ya bermain golf. Betul sekali. Ya, dan memang ada sekitar 6 lapangan golf di Batam itu yang sudah bertaraf internasional dan sering digunakan untuk pertandingan juga begitu, Agus. Ada 6 ya? Ada 6. Wah, jadi itu biasanya kalau weekend ramainya? Atau hari-hari biasa juga ramai? Tergantung. Kalau misalnya memang ada beberapa tempat yang cukup ramai pada saat weekdays, ada yang ramai di weekend, namun juga harganya akan berbeda pastinya. Oke, kalau gitu ada juga event-event turnamennya kali ya? Ada, ini salah satu yang digalakan juga pemerintah Kota Batam, sport tourism di Kota Batam, khususnya golf, bukan itu saja tetapi juga sepeda. Banyak yang sedang digalakan khususnya sport tourism di Kota Batam, Agus. Kalau di Jakarta masih samakah ada juga sport tourism yang digalakan dari pemerintah Jakarta saat ini? Ya, kalau di Jakarta itu pameran-pameran sekarang masih terus berlanjut ya. Kalau sport tourism sepertinya belum ada lagi pasca balap mobil Formula elektrik ya, mobil ini dan sepertinya memang Jakarta juga menjadi kota global, ini akan sama ya dengan kota-kota lain di dunia. Sport tourism juga sepertinya akan menjadi salah satu unggulan juga ya ke depannya. Dan yang cukup menarik juga karena dari 6 lapangan golf yang ada di Kota Batam ini, salah satu desainernya itu berasal dari Jepang. Oh gitu ya? Ya, berarti? Itu ya di Soutling. Apa yang membedakan ya? Yang membedakan sebenarnya dari sisi lapangannya dan juga mungkin luasannya ya. Itu yang membedakan, dan juga estetika dan juga desainnya yang berbeda dengan golf-golf yang lainnya seperti itu. Karena dia berada di sekitar dam. Oh, seperti itu ya. Jadi ada dam di Batam, kemudian di tepi-tepiannya itu ada lapangan golf yang estetik ya. Karena arsitekturnya didatangkan dari Jepang. Dari Jepang langsung. Wah, keren itu dia. Nanti kapan-kapan bisa ke sini ya. Boleh dong. Nanti ajak ke sana ya. Boleh, boleh. Jadi kita keliling ke 6 lapangan golf. Boleh. Sekalian dengan timnya ya. Iya. Nanti kita bawa stick masing-masing dari sini. Oke, Mira, sebelum kita ngobrol lagi dengan lain-lain kabar, lain-lain cerita, kemudian juga informasi dari Jakarta juga dari Batam, kita ke lagu dulu ya. Boleh. Ada Deridia, Malam Bergelora di Voice of Indonesia dan RRI Batam.
Anda masih mendengarkan siaran perbatasan bersama Voice of Indonesia dan stasiun RRI Perbatasan. Baik pendengar dan Amira, saya ingin mengajak ke Malaysia. Tapi sebelum ke Malaysia, kita itu kan punya khas ya, punya camilan-camilan yang kita miliki ya dari berbagai daerah itu banyak sekali dan setiap daerah masing-masing punya kekhasan. Termasuk juga Batam kali ada ya. Banyak. Kalau kemarin kan kita sudah sempat bahas juga ya, ada keripik tela ungu, terus ada juga keripik teri bilis, seperti itu, gonggong gitu. Dan itu kebanyakan adalah hasil dari sumber daya alam ya, ataupun juga mungkin yang memang menjadi salah satu unggulan yang ada di kota Batam, seperti itu. Ya karena kalau di Batam itu kan daerah pesisir ya, daerah laut ya. Jadi makanya camilan-camilannya juga tidak terlepas dari aroma-aroma makanan laut ya. Seafood ya. Seafood ya. Seafood. Betul. Ada juga keripik cumi yang warnanya hitam, seperti itu. Oh, warnanya hitam? Jadi tintanya itu memang dibuat untuk warna kali ya? Betul, jadi kalau orang lihat cuminya kok bisa jadi hitam ya, itu karena dari tintanya, seperti itu. Oke, jadi tintanya tidak dibuang tapi dimanfaatkan. Betul. Memang kalau di Melayu ya tinta cumi itu malah dimasak ya? Betul, itu dijadikan cumi atau sotong masak hitam ya. Sotong mungkin Agus tahu. Hitam. Waduh, jadi ngiler, jadi pengen ke Batam nih. Tapi sebenarnya hampir mirip-mirip lah dengan di Malaysia juga beberapa camilan-camilannya yang hampir sama bumbunya dengan keripik atau camilan yang ada di kota Batam. Gitu ya, karena ada kemiripan budaya ya. Ya, unsur Melayunya. Betul. Nah, bicara tentang camilan Indonesia, ternyata ada juga di Malaysia. Oh iya? Ada juga. Jadi camilan apa itu? Camilan-camilan Indonesia itu dibuat di Malaysia dan di sana disukai. Kalau Amira mau nanya ke saya, kayaknya saya kurang informasinya deh. Kita tanya aja, ya? Kita tanya aja ke Sekar ya. Boleh. Karena berikut ini Sekar yang akan ngobrol dengan kita di Malaysia. Baik. Voice of Indonesia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar yang lagi mendengarkan siaran kami melalui streaming di www.voinews.id atau aplikasi RRI digital dan ada di luar negeri. Untuk negara-negara tertentu yang jarang banget ada makanan atau cemilan Indonesia, rasanya tersiksa banget ya kalau kangen sama makanan dan cemilan Indonesia. Tapi di beberapa negara yang sudah cukup mudah untuk menjangkau atau tersedia makanan atau cemilan Indonesia, itu rasanya seperti surga ya. Jadi nggak ada kangen-kangennya lagi. Salah satunya mungkin di Malaysia, karena ya negara tetangga juga sih ya. Jadi nggak terlalu sulit untuk mendapatkan makanan atau cemilan dan dari cita rasanya juga mirip-mirip. Kita mau ngobrolin mengenai salah satu UMKM Indonesia yang sudah menembus Malaysia. Produknya nih ada di Johor, Malaysia. Telah bersama saya di studio Mbak Nurul Rahmah Syarul Emah selaku co-founder ya dari Teras Nusantara. Ya. Mbak Nurul, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat-sehat ya. Alhamdulillah Ini sehat. lagi di Indonesia atau memang base-nya di Indonesia, apa di Malaysia, apa bolak-balik, apa gimana nih? Oh ya, kalau base-nya sendiri sih memang di Indonesia. Kalau Johor itu baru ini baru beberapa kali aja kunjungan ke sana gitu ya. Biasanya sih memang saya target itu sebulan sekali kunjungan ke sana. Sebulan gitu. sekali? Ya, sebulan sekali gitu. Jadi untuk melihatlah produk apa yang bagus jalan di sana, kemudian bagaimana penjualannya, terus kemudian bagaimana konsumen di sana, seperti itu.
Boleh diceritain dong Bu, Teras Nusantara tuh apa aja sih? Apa itu Teras Nusantara? Oh iya, Teras Nusantara itu sebenarnya adalah sebuah booth ya, booth bersama. Kebetulan saya dengan beberapa teman mengirim produk-produk UKM yang belum ada lah. Maksudnya mereka belum punya kesempatan untuk bisa tampil di di luar negeri, atau walaupun Malaysia dekat ya, tapi kan sudah beda wilayah seperti itu. Jadi saya kelola beberapa barang di sana, kemudian kita tampilkan lah di salah satu mall yang ada di Johor Bahru. Mau apa tuh Bu? Namanya Angsana Mall. Itu nggak terlalu jauh dari perbatasan Singapura lah sebenarnya itu. Mungkin bisa diceritain nggak Bu, kenapa memilih untuk Johor Bahru, dan kemudian bagaimana awalnya Ibu bisa memulai bisnis tersebut di sana? Oh, kalau mulainya itu berarti saya flashback belakang nih, panjang ceritanya. Siapa tahu nanti saya jadi punya tips-tipsnya, atau pendengar juga yang mau punya bisnis di luar negeri gitu kayak Mbak Nurul bisa mengikuti jejaknya ya. Oke. Awalnya sih memang dari awal gini, saya sebelumnya kan saya udah usaha, kemudian namanya kita usaha itu kan selalu bergerak, dinamis ya. Kemudian di tahun 2020 saya buka kedai kopi di daerah Tebet, namanya Kopi Loteng gitu kan. Nah memang tahun 2020 itu kan namanya coffee shop atau kafe-kafe yang menjual kopi itu kan banyak sekali ya, banyak sekali. Kemudian saya lihat gini, kita harus berpikir bagaimana supaya menang gitu ya, karena kan namanya orang sudah banyak membuat usaha yang sama, kita harus bisa bertahan, jangan sampai kita jadi jatuh tersingkirkan gitu. Nah dari situ saya berpikir produk apa ya yang bisa kira-kira tidak hanya bisa dikonsumsi di tempat tapi bisa dibawa keluar gitu. Nah mulailah saya buat yang namanya kopi drip. Ini kopi drip, ada kopi drip, ada barangnya itu kopi apa Bu namanya? Namanya ini jadi kopinya sih sebenarnya kopi bubuk ya, tapi kita kemas dalam bentuk drip sama celup. Nah artinya kalau orang mau pergi kemana aja dia bisa bawa, dia entah mau camping kah, atau dia buat oleh-oleh ke keluar ke luar kota atau keluar negeri bisa bawa ini gitu. Nah dari situ kemudian saya berpikir bahwa saya juga harus jangan hanya di Jakarta, karena yang bikin ini juga banyak sebenarnya gitu kan. Ada kesempatan waktu itu saya ditawarkan oleh beberapa teman ya. Saya ditawarkan oleh teman bahwa ada sih untuk kerjasama dengan satu company yang mengirim barang ke Johor Bahru gitu. Nah saya ikutlah untuk gabung dengan company tersebut. Seiring dengan waktu saya melihat kok ada kesempatan saya bisa mengelola itu dengan teman-teman. Akhirnya masuklah saya ke sana, dan saya sekarang saya mengkoordinir gitu produk-produk yang ada di sana gitu. Oke. Dan berawal dari si kopi ini ya? Ya, berawal dari kopi ini. Memang target saya memang kopinya bisa dibawa keluar. Jadi tidak hanya makan di tempat atau minum di tempat, tapi bisa dibawa keluar. Jadi kopi ini merupakan produk andalan dari Teras Nusantara, selain ada juga produk-produk lainnya Bu? Ya, betul. Jadi kalau di Teras Nusantara itu memang untuk kopi ini belum terlalu ramai lah ya. Tapi ini kan tetap harus saya jalankan karena tujuan utama saya adalah itu kopi gitu. Karena kopi ini bisa juga jadi souvenir gitu kan. Nah kemudian selain kopi kita juga ada keripik-keripik gitu. Keripik-keripik, kemudian ada cemilan-cemilan yang memang khas di Indonesia seperti itu. Itu apakah memang Ibu yang memilih atau Ibu yang mengkurasi dari cemilan-cemilan tersebut, atau memang bersama dengan teman-teman yang lainnya? Jadi yang pemilik keripik bisnis apa gitu? Iya. Sebenarnya untuk masuk di Teras Nusantara ini sendiri tidak harus produk sendiri ya Mbak ya. Gitu. Karena kan selama ini orang berpikir bahwa untuk ekspor itu susah gitu. Untuk ekspor itu harus produk sendiri gitu. Nggak harus begitu gitu. Kalau seperti itu kan nanti tidak jalan. Kita yang penting kita ada kemauan, ada peluang, kita ambil seperti itu. Nanti kalaupun nanti kemudian ingin meletakkan barang-barang yang dianggap bisa membuat produk tersendiri gitu ya, nggak apa-apa. Yang penting kita sudah masuk
dulu di pasar tersebut, kemudian kita promokan, kita tes market lah ya. Kalau seandainya seiring waktu ingin meletakkan barang sendiri, ya lebih bagus seperti itu. Oke. Jadi Teras Nusantara ini adalah menghimpun UMKM dalam satu booth di pusat perbelanjaan gitu ya. Betul. Jadi ada mungkin ada beberapa vendor atau beberapa produk cukup banyak kali ya. Ya lumayan banyak sih Mbak, karena ada keripik, ada permen jahe, ada permen kelapa, ketan kelapa gitu, itu banyak lah, banyak ya. Oke. Ini misalkan pemilihan tersebut apa karena mewakili misalkan dari daerah tertentu, kemudian atau karena memang keinginan dari pasar yang tinggi di sana, atau karena misalkan produk-produk itu agak sulit ditemukan di sana, atau gimana Bu? Atau baru mencoba-coba nih kira-kira yang cocok yang mana gitu, atau gimana? Untuk awal pertama sekali itu memang kita coba-coba karena kan beberapa teman ya, emang seperti saya bilang tadi, ada yang memang punya produk sendiri, ada yang produknya dia melihat ini kayaknya bagus nih gitu, dia bisa ambil, bisa dia bantu jual di sana gitu, kerjasama. Karena kan yang UKM itu kendalanya adalah kalau dia menjalankan dua fungsi, artinya dia sebagai produsen dan menjalankan fungsi sebagai marketing, itu biasanya agak terhambat. Jalan bisa, tapi biasanya jalannya lebih pelan. Tapi kalau seandainya memang bisa bagi tugas, itu kan lebih cepat ya. Beda kalau memang dia perusahaan besar, itu kan sudah punya timnya sendiri. Jadi ada beberapa teman yang memang akhirnya dia bekerja sama dengan pemilik produk, kemudian dia yang bawa ke tempat kayak kita di Teras Nusantara seperti itu. Oke. Nah ini bagaimana sih penerimaan masyarakat di sana akan produk-produk dari Teras Nusantara? Memang ini masih proses belajar ya, proses panjang sebenarnya. Tapi saya lihat seperti halnya keripik gitu ya. Ada satu keripik yang di mana di daerah Malang itu sudah terkenal, sudah ada di sana. Kemudian kita bawa ke sana, ke Johor. Ternyata animonya bagus di sana gitu. Even harganya mungkin kalau dihitung ke rupiahnya jadi mahal gitu ya. Tapi ternyata bagus di situ, mereka suka kayak keripik nangka gitu ya, keripik salak gitu, mereka suka gitu. Keripik buah-buahan ya, keripik buah-buahan, justru yang cemilan-cemilan seperti itu. Kemudian juga ada juga kayak kentang Mustafa, kita kentang yang diiris-iris ya, kemudian dikasih bumbu gitu, itu juga di sana bagus penjualannya. Oke. Kalau untuk kompetitornya dari yang menjajakan juga makanan-makanan Indonesia di sana seperti apa Bu? Untuk kompetitor memang di situ kami ada dua perusahaan yang sama yang menjalankan usaha seperti ini gitu, ada. Tapi memang ketika kita masukkan barang ke sana biasanya akan dicek sama tempat kita meletakkan barang itu dia sama atau enggak gitu. Kalaupun sama, nanti akan dia coba di compare dulu mana yang lebih cocok untuk bisa letakkan di sana gitu. Jadi memang semacam ada perjanjian jangan sampai samaan lah begitu ya. Betul, dan diusahakan juga memang yang masuk sana barang-barangnya UKM, bukan pabrikan gitu. Jadi kayak misalnya kalau kita sebut satu perusahaan mie gitu ya. Memang kan di sana sudah banyak ya. Tapi kita juga kalau di sana, di tempat kami memang yang diutamakan adalah yang UKM gitu. Jadi mereka yang pabrik-pabrik udah nggak dulu gitu, nggak dikasih kesempatan gitu. Oke. Ini Teras Nusantara sudah jalan berapa lama Bu? Saya baru mulai bulan Februari kemarin ya? Februari. Sejauh ini gimana Bu, Ibu melihatnya untuk kedepannya atau sepanjang perjalanannya? Ya, buat saya sebenarnya ini bagus. Karena Johor Baru buat saya itu, ya tadi saya bilang dia di perbatasannya antara Singapura kemudian dengan Brunei gitu ya. Sementara harga jual dibandingkan Singapura dan Brunei kan mereka lebih murah ya di Johor, karena kan kurs mereka di bawahnya kedua negara tersebut ya. Akhirnya biasanya kalau saya lihat, saya pantau gitu, setiap Jumat, Sabtu, Minggu itu
atau Senin ya, warga dari Singapura datang khusus untuk belanja ke Johor gitu. Mereka belanja apa aja, makanan, kemudian obat-obatan gitu. Karena merasa bahwa harganya lebih murah dibandingkan mereka beli di Singapura sendiri gitu kan. Nah, itu mereka senang tuh belanja yang keripik-keripik tentang Mustafa gitu. Itu mereka senang gitu. Padahal untuk mereka sebetulnya untuk cita rasa hampir sama atau kalau cita rasa, kalau saya rasa berbeda ya. Kalau Indonesia kan lebih gurih ya produknya dibandingkan produk mereka ya. Kita lebih gurih, lebih ada rasanya gitu. Kemudian juga mungkin dari kemasan buat mereka juga menarik kali ya. Karena yang saya lihat di tempat yang kami ada situ biasanya mereka baru masih kemasan yang plastik-plastik bening gitu ya. Jadi memang karena UKM kan, karena tidak dipaksakan harus punya produk yang eksklusif lah ya, beda dengan hasil pabrikan gitu kan. Nah, kebetulan yang kami bawa dari Jakarta itu sudah bagus kemasannya gitu. Jadi mereka tertarik untuk beli itu. Oh, jadi memang di packaging lagi dengan nama Teras Nusantara itu. Untuk sementara ini enggak dulu. Belum ya. Belum dulu. Jadi kita memang masih memajukan nama-nama UKM itu gitu, biar mereka ada dapat impact-nya lah gitu, ada imbasnya. Jadi ini saya lihat sebetulnya bukan hanya sekedar berbisnis, tapi ada tujuan lainnya ya, Bu? Ya, betul. Jadi ya memang seperti saya bilang tadi, kita mau UKM kita maju lah di negara orang gitu. Mencoba tes pasar di sana gitu. Karena memang gini Mbak, awalnya saya masuk ingin sekali bawa produk kita di Malaysia. Saya tuh sebenarnya awalnya dari mulai Justipan gitu kan. Oh ya. Saya suka Justipan dulu. Terus berapa lama Bu menjalani Justip ini? Saya mulai Justipan itu dari tahun 2016 kalau nggak salah. Oh, ini pelopor-pelopornya Justip ini kalau dari tahun 2016 cukup lama ya. Sekitar tahun 2016. Untuk negara mana aja? Masih Malaysia. Oh, masih tetap Malaysia. Saya nggak tahu. Kayaknya saya merasa bahwa kalau mau mengembangkan, itu gini, kita saling inilah simbiosis mutualisme ya gitu. Jadi saling menguntungkan di situ. Tapi memang ketika waktu tahun 2016 masih bawa pulang nih barang dari sana ke Indonesia gitu ya. Terus saya berpikir, suatu saat saya harus bawa barang Indonesia ke sana gitu. Jangan cuman barang mereka yang ke Indonesia, tapi barang kita juga harus ke sana gitu. Nah, akhirnya ketika saya balik lagi, ketika saya ada kopi, saya mau bawa kirim kopi ke sana. Kemudian juga saya mau jangan kopi aja. Teman-teman yang lain punya produk apa, ayo gitu. Jadi nggak melulu saya sendiri yang maju gitu, karena kan ketika kita bisa bareng-bareng itu kan lebih baik hasilnya nanti. Oke. Tapi Ibu memang bolak-balik sana, apakah memang karena ada untuk Malaysia sendiri ya, untuk bisa menyewa satu booth gitu ya? Apakah memang harus ada persyaratan tertentu gitu Bu? Kalau dari tempat yang kami letakkan barang sekarang itu ya kita paling cuma sewa rak, kemudian konsinyasi di akhir bulan, kemudian nanti ada juga ini apa namanya ini di luar itu ya, di luar dari yang ditetapkan oleh pusat perbelanjaannya, ongkos kirim ke sana gitu kan, kargonya itu kan sudah terkait kita pribadi ya. Jadi kargo itu memang kan dibandingkan kita kirim antar kota kan pasti akan lebih mahal seperti itu. Nah, jadi gitu yang nanti kalau seandainya memang ada yang mau ikut dengan Teras Nusantara, itulah yang harus dihitung. Sewa rak, kemudian konsinyasi di akhir bulan, kemudian juga kargonya. Dari situlah bisa menentukan berapa harga yang akan diletakkan di sana, di Johor Bahru itu. Gitu. Oke. Jadi nggak mesti misalkan yang seribet di pikiran saya, misalkan harus punya visa apa ketika berkunjung ke sana gitu. Iya. Jadi makanya saya bilang ini, kemarin kan ngobrol-ngobrolnya sama Mas Daniel. Saya bilang memang mungkin ini sebuah langkah yang baru ya, masih langkah kecil, tapi saya ingin menginfokan bahwa kadang-kadang banyak teman yang berpikir bahwa jadi eksportir itu susah. Iya, harus daftar segala macam, kemudian harus apa gitu. Ternyata enggak ya. Ternyata enggak. Asal kita bisa lihat kesempatannya, peluangnya seperti apa. Tapi tetap regulasinya kita jalankan gitu. Misalnya kalau kita mau kirim ya harus dengan kargo gitu kan.
situ kan nanti ada persyaratan yang kargo tentukan untuk diberikan ke pemerintah seperti itu. Oh, misalkan seperti pajak, bea cukai dan lain-lain. Iya, itu kan biasa kan sudah di cover dengan kargonya sendiri. Oh, sudah di cover dari kargo bantu kan. Jadi sebenarnya nggak rumit kok gitu. Ketika memang mau kita coba ekspor. Karena kan seperti saya bilang tadi bahwa ketika kita usaha di mana saya menganggap gini, usaha itu jangan makan kue yang piringnya sudah banyak semutnya. Gitu. Saya mau usaha makan kue yang piringnya belum banyak semut gitu. Ada semut tapi belum banyak gitu. Jadi mencari peluang lah sebenarnya gitu. Tapi aku penasaran nih, kalau just tip yang dari Indonesia ke Malaysia juga ada kan? Sementara ini belum ya. Belum. Saya lagi cari peluang gitu tuh. Penasaran nih. Karena gini, kalau Mbak Sekar tahu, kita kan di Indonesia itu ada pameran Inakraf ya. Ya. Saya dapat info kemarin tuh dari teman waktu yang Maret kemarin dapat info. Tahu nggak sih Mbak gitu, dia bilang ada loh just tipper dari Malaysia khusus untuk Inakraf seperti itu. Saya bilang wah bagus itu, saya bilang gitu. Akhirnya jadi saya bilang saya suatu saat harus juga nih bawa produk-produk handicraft kita ke sana gitu. Memang walaupun memang di Malaysia sudah mulai ada ada satu kayak ini Mbak, kayak mungkin supermarket besar lah khusus Indonesia ada di Kuala Lumpur ada. Oh, besar baru gitu ya? Baru di. Kemudian ada juga teman-teman dari Lombok itu kemarin buka store di sana. Di memang khusus produk-produk Lombok. Di Kuala Lumpur juga ada. Tapi kan nggak masalah, kita tetap berjalan gitu. Betul. Jangan worry gitu ya. Ini suatu saat saya juga bercita-cita nih, kepingin saya punya kemampuan bisa membawa produk-produk handicraft kita ke sana. Gitu. Keren. Terima kasih Mbak Nurul atas cita-citanya. Semoga ini bisa menginspirasi pendengar lainnya ya, para perempuan terutama ya yang mau memulai bisnis. Jangan takut, coba aja dulu, jalani dulu ya. Karena kalau kebanyakan takut-takutnya nanti nggak jalan-jalan. Tadi kalau kata Mbak Nurul. Iya. Sukses terus untuk kopi loteng koplo. Ya, untuk minumnya koplo. Iya. Untuk koplo dan juga untuk teras Nusantara. Semoga nanti kalau lagi jalan-jalan nih pendengar juga kalau ada di sana bisa mampir dan ikut bangga nih ngelihat, wah ada kopinya Indonesia nih, ada keripik apelnya Malang ada di nyampe sana gitu ya. Pasti masyarakat Indonesia, diaspora, pekerja migran di sana juga ikut bangga dan ikut mendukung teman-teman dari Teras Nusantara. Terima kasih Mbak Nurul. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Mira, sepertinya waktu terus berlalu nih. Dan betul sekali. Kita sudah masuki bulan Agustus, pasti banyak kegiatan yang digelar di berbagai daerah, termasuk juga di Batam. Katanya ada pameran keren, bisa di-spill nggak nih Mira? Oh iya, Batam yang menjadi tuan rumah IMOX 2024 ya. Itu pameran apa sih? Itu pameran yang bisa dikatakan untuk shipyard ya. Jadi kemaritiman begitu, karena memang Kepulauan Riau ini adalah 96% adalah lautan begitu. Jadi ini salah satu kegiatan yang menampilkan aspek industri galangan kapal, shipyard seperti itu, dan juga minyak gas. Jadi memang tujuannya untuk investasi sih ke depannya. Batam banget, kepri banget ya pamerannya. Kepri banget ya. Tapi bukan cuma itu saja sih sebenarnya. Kalau dikatakan ini bulan kemerdekaan kita, di Batam juga ada yang namanya pawai pembangunan dan juga pawai budaya. Itu selalu setiap tahunnya diadakan. Keren. Pokoknya jangan ragu-ragu kalau mencari sesuatu yang berbeda di bulan Agustus ya. Memperingati Hari Kemerdekaan, datang ke Batam. Di situ ada banyak kegiatan-kegiatan yang bisa menggugah nasionalisme begitu ya, kecintaan kita kepada negara Indonesia ya. Termasuk nanti eventnya nanti tanggal 11 Agustus, dan itu semua provinsi akan ada baju adatnya. Wah, pakaian tradisionalnya dan juga unsur-unsur budayanya akan muncul semua. Wow. Oke, bicara tentang pameran, di Jakarta juga lagi memang gencar-gencar menggelar pameran ya. Sebagai kota global itu ya kota surganya pameran lah. Salah satunya pameran B2B,
Bisnis to bisnis ini memang mendatangkan industri profesional di berbagai bidang, terutama untuk berbagai produk yang mencerminkan tren terkini dan juga inovasi yang terbaru nih Amira. Jadi mulai dari keperluan rumah tangga, kemudian juga perlengkapan ibu menyusui juga ada. Lengkap ya? Iya, perlengkapan bayi, mainan anak, kemudian perangkat pintar dan juga elektronik. Pokoknya kebutuhan rumah tangga ada semua di pameran itu. Dan itu diikuti oleh industri profesional dari berbagai negara. Itu ramai nggak ya kalau ada pameran-pameran seperti itu di Jakarta? Biasanya Ramai, dan setiap pameran itu kan diadakannya beberapa hari dan selalu ramai sih biasanya gitu. Oke, dan sepertinya kita harus pamit nih Amira, karena waktu tidak terasa ya? Tidak terasa. Betul sekali. Terima kasih kebersamaannya Amira, dan terima juga kasih kembali pendengar di seluruh dunia, juga terutama di wilayah perbatasan ya yang mendengarkan kita, yang mendengarkan melalui RRI Perbatasan, ada RRI Entikong, Nunukan, dari Ranai, Bengkalis ya, Bengkalis juga, Bintuhan, Rote, Talaud, dan semuanya ya yang mendengarkan kita. Bisa menerjang lautan. Tetap bersama kami Voice of Indonesia dan RRI Batam. Pakai gabus sekolah. Walaupun saya pergi sekolah pakai gabus, tapi saya mempunyai cita-cita menjadi poluan. Deru ombak silih berganti dengan suara mesin pompong mengantarkan kami dalam perjalanan menuju Pulau Selat Desa. Mayoritas penduduk yang bermukim merupakan suku laut yang sudah tinggal lebih dari 30 tahun. Sesampainya pompong kami di Pulau Selat Desa, potret kehidupan berbeda dengan gemerlapnya kota industri dan pariwisata kota Batam terlihat. Salah satu yang terlihat jelas diantaranya tidak adanya fasilitas pendidikan. Meski demikian, semangat anak suku laut memecah ombak laut dengan gabus mereka lalui untuk mendapatkan pendidikan dan meraih cita-cita. Jarak tempuh yang memakan waktu kurang lebih 20-35 menit dengan mendayung gabus mereka lalui, tanpa menghiraukan kedalaman laut yang mencapai 16-25 meter. Nama saya Rahat, tinggal Selat Desa, kelas 1 SD. Kalau pergi sekolah, naik gabus. Kalau naik pompong, kami tidak takut gelombang. Kami kuat, saya mau sekolah. Walaupun hanya pakai gabus sekolah. Cita-cita jadi apa? Cita-cita nak jadi guru, polisi. Polisi. Biasa. Nama saya Bana, saya dari Selat Desa, Kelurahan Ngenang. Pergi sekolah pakai gabus. Walaupun saya pergi sekolah pakai gabus, tapi saya mempunyai cita-cita menjadi poluan. Mudah-mudahan cita-cita saya tercapai. Semangat yang sama juga ditunjukkan Hamzah yang duduk di kelas 2 dan Rafael kelas 3 SD. Sang juara kelas yang juga merupakan anak suku laut memiliki cita-cita menjadi tentara. Tak jarang mereka harus mengangkat busa ketika air laut sedang surut. Kondisi lumpur hingga jarak ratusan meter pun tak mereka hiraukan. Bahkan luka lecet karena bagian tubuh terkena batu karang yang tajam sudah terbiasa mereka rasakan. Hamzah nak sekolah tapi bapak Hamzah mau sekolah bawa sampan sendiri. Dan akhirnya Hamzah pergi sekolah? Pergi, Bu. Kenapa semangat mau sekolah jauh-jauh nyebrang pulau? Supaya pintar, dapat mewujudkan cita-cita, supaya jadi anak yang soleh. Cita-citanya jadi apa? Tentara. Pernah nggak hujan-hujan pergi ke sekolah? Pernah. Gimana ceritanya? Bisa Rafael ceritain? Kalau hujan tuh kadang susah sekolah, tapi saya mau sekolah, bapak antar hujan. Kalau hujan tuh saya pakai baju hujan supaya tidak kebasahan tas dengan buku. Dukungan orang tua juga sangat mereka butuhkan, seperti Ibunda Rahat dan Ibunda Bana, yang seorang tunarungu juga menaruh asa agar anaknya bisa meraih masa depan.
Kenalkan, nama saya Melati, tinggal di Selat Desa, Kelurahan Ngenang, Kecamatan Nongsa. Anak saya sekolah di Ngenang, setiap hari saya ngantar pakai gabus. Nggak perlulah angin kencang apa enggak, yang penting anak saya bisa sekolah. Semangat anak saya pun dia mau belajar, dilarang mau enggak sekolah, dia pun tetap mau sekolah. Jangankan angin kencang ini, kalau dia enggak sehat aja dia bilang, apa, nak saya nak mau sekolah juga, dia bilang. Suruh anak pintar, cari kerja gitu, di mana-mana. Jadi tak malu orang lihat. Kawan-kawan teman-teman di sini bilang kalau anak sekolah nak kelas tinggi kan, jadi nilainya tinggi gitu dapat kerja di mana-mana gitu. Jadi mak bapak senang. Itu pingin aku gitu. Guru kelas Bu Linda yang mengajar anak suku laut mengapresiasi dengan semangat mereka ingin bersekolah. Mereka masih pakai gabus, jadi miris sekali saya lihat. Kalau untuk kondisi seperti itu, kalau mereka datang lambat sekolah ada keringanan, Bu. Tetap mereka diharuskan masuk. Walaupun hujan, tetap terlambat, jam 9 harus masuk. Tapi mereka belum pernah terlambat, malah mereka yang duluan datang. Lebih rajin lagi, pagi-pagi jam 6 lewat mereka udah nyampe. Sekolah belum buka, penjaga sekolah belum buka, mereka udah nyampe duluan. Itu salut sama mereka itu, Bu. Rajinnya luar biasa. Kalau dari sekolah kami cukup, istilahnya keringanannya banyak. Seperti kan kita ada iuran, bayar beli buku, pakaian itu kita ringankan, Bu. Mungkin bayarnya bisa saja entah sampai dia mau tamat juga, kalau dia bisa nyicil, kalau enggak ya dari sekolah aja yang nanggung. Istilahnya membiayain dia lah seperti itu. Yang penting anaknya mau sekolah saja sudah syukur alhamdulillah. Selain Bu Linda, Pak Erwin sebagai Babin Kaptipmas Kelurahan Ngenang juga menaruh harapan besar terhadap masa depan pendidikan anak suku laut. Untuk transportasi yang menuju ke sekolah yang ada di Pulau Ngenang. Transportasi tersebut ya, selama ini dia menggunakan secara pribadi. Dan pernah kejadian tahun 2 tahun yang lalu di Pulau Ngenang ini, sampan yang mereka bawa terombang-ambing kena gelombang. Ya, harapan kami sebagai Babin ya mudah-mudahan dari pemerintah pusat, melalui pemerintah pusat ke pemerintahan kota bisa membantu transportasi laut supaya anak-anak kita yang warga asli suku laut yang ada di pulau-pulau terpencil di Pulau Ngenang bisa sangat nyaman, aman dalam perjalanan menuju ke sekolah. Berbagai macam kekurangan yang terdapat di pendidikan anak-anak suku laut di Pulau Selat Desa, namun tersirat harapan yang terpancar dari setiap raut wajah mereka. Rafael ingin ada sekolah di Selat Desa supaya tidak nyebrang-nyebrang lagi ke Ngenang. Saya pengen ada sekolah dekat rumah supaya tidak bolak-balik pakai gabus lagi. Saya pengen ada sekolah dekat rumah supaya tidak nyebrang-nyebrang. Semua harapan dari anak suku laut hingga orang tua perlu perwujudan yang nyata melalui pemerintah. Anggota DPRD Kepri Sui Hyok juga menginginkan adanya kerjasama semua pihak untuk memperhatikan masa depan mereka. Saran saya memang sangat penting ketika anak kelas 1, kelas 2, dan kelas pendidikan dasarnya itu mesti harus diajarkan di tempatan. Ya, itu mengalami banyak kesulitan mereka, apalagi pada musim selatan dan utara, angin yang begitu kuat. Ya, saya mengharapkan Dinas Pendidikan maupun ada yayasan-yayasan tertentu yang peduli dengan suku laut, setidaknya daerah-daerah jauh ya yang dari suku laut itu, dari daerah desa induknya itu, mengadakan pendidikan formal atau non-formal lah. Artinya bagaimana mereka bisa menikmati pendidikan sehingga mereka bisa pandai baca tulis. Gayung bersambut seorang aktivis suku laut Desi Yas, peduli terhadap nasib anak suku laut khususnya pendidikan non-formal mereka. Tujuan saya mengajar anak-anak yaitu agar mereka bisa beradaptasi dengan orang luar karena memang kecil sekali untuk mereka beradaptasi ke darat karena mereka hidupnya berkelompok. Jadi saya datang inisiatif sendiri datang ke tempat mereka membawa buku, mengajak mereka untuk membaca agar mereka mempunyai minat baca dan minat belajar dengan baik. Semenjak saya membuka taman bacaan alam, minat baca mereka sangat luar biasa, tidak kalah dengan anak-anak yang di darat karena selama ini fasilitas saja yang kurang untuk mereka. Kepedulian mengenai masa depan anak suku laut bukan hanya mengenai transportasi mereka, namun Kepala Dinas Pendidikan Kepri telah memikirkan langkah jauh ke depan mengenai masa depan anak suku laut. Kita mau tampung anak-anak kita yang dari suku laut ini, jangan di sekolah itu cukup sampai SD. Bahkan kita akan cari bapak asuh. Ini memang tidak main-main. Asramanya sudah disiapkan. Tergantung anak itu aja nanti. Mudah-mudahan ini ada dorongan kita ke depan nanti. Anak ini harus samalah pendidikannya dengan orang-orang kita yang lain-lainnya. Ini harapan kita.
Semangat perjuangan anak suku laut meraih cita-cita menjadi seorang Anda baru saja mendengarkan siaran perbatasan bersama Voice of Indonesia dan stasiun RRI Perbatasan.